Ini sudah. Oke, nih, berarti poinnya gini, Mas. Intinya dari Google Sheet itu bisa ditampilkan menjadi sebuah dashboard seperti gini. Dan ini bisa diakses online oleh semua orang atau dibatasi orang-orang yang sampean pilih di emailnya pakai Gmail. Ini contoh tampilan aplikasinya. Ini bisa di-share, bisa di filter juga sesuai tanggal. Misalnya mau lihat Januari ya, tanggal 1 sampai Januari tanggal 14 misalnya, terapkan. Nah, nanti datanya berubah sesuai dengan transaksinya. Ini pakai pakai rumus gitu Pak ya. Ini nggak pakai rumus, simpel sekali nih, nggak ada rumus sama sekali, cuma drag and drop, cuma desain di Looker Studio itu. Jadi Looker Studio itu sebenarnya adalah aplikasi dari Google. Dia itu fungsinya untuk membuat laporan ringkas seperti ini dari Google Sheet atau dari data-data lain, pakai Excel, pakai CSV, pakai database itu bisa pakai ditampilkan di Looker Studio Google ini. Oke, sekarang langsung praktek aja ya. Ini tak praktekkan dulu, videonya tak rekam, nanti tak upload ke YouTube, terus sampean praktekkan ya, sampean praktekkan pakai datanya sama sendiri. Jadi saya Oke mana Pak. bikin Google Data Google Sheet atau kalau saya punya data Di Google Sheet ini kantor coba sampean tampilkan. saya ngejum gitu. Di kantor saya ngejum. Oke Pak, siapa? Nah sekarang Halo Pak. buat praktek, sampean bikin buat data apa? Halo, Iya Pak. buat praktek sampean bikin buat data apa? Data tentang apa contohnya yang dibuat Rumus. praktek? Oh iya, ini Pak. Oke, oke. Iya Mas, saya ngejum ini. Siap. Ayo mas, bikin tentang data apa mas? Data ya. Oh, ini apa harus keuangan gitu Pak ya? Dan nggak selalu, pokoknya semua data Excel, semua data bisa ditampilkan seperti gini. Ini Pak, apa? Penjualan. Penjualan ini bisa Pak? Penjualan Penjualan ya, produk. oke, data penjualan. Nah ini aku biar cepat, buatnya tuh bikin ini ya, bikin pakai Google, pakai ChatGPT aja ya. Ini Pak. Buatkan data Excel untuk penjualan, penjualan dengan banyak baris. Ini yang pro Pak ya. Kalau yang pro mau dia. Sama yang nggak perlu juga bisa kok sama. Ini data Bisa ya. penjualannya data bikin ya. Nah ini ada Oh, data penjualan yang dibuatkan sama ChatGPT ini ya. Nah ini. sekarang data yang Excel ini tak impor pakai Google Sheet. Jadi kita bikin Google Sheet, bikin Google Sheet. Terus setelah itu misalnya nih ya contoh contoh data penjualan. Oke. Nah nanti datanya itu kita impor yang tadi yang dibikin sama ChatGPT itu ya itu kita impor pakai ini. File impor. Terus upload datanya di sini yang dibikin sama yang dibuat sama ChatGPT tadi diupload ke sini. Impor data. Oke, buka sekarang. Nah ini datanya kan sudah diimpor ya. Datanya Ini. sudah diimpor, tak kasih nama. Oh ini, oh sorry sorry, ini berarti nggak dipakai ini. Dia pakai ini data penjualan, data penjualan. Contoh gitu aja ya. Contoh Mas Wahyu. Oke. Nah datanya sudah kita impor Mas. Sini kan ada data buatan dari ChatGPT tadi ya. Anggap aja ini datanya data kita lah, data transaksi kita. Misalnya kita punya toko seperti ini ya transaksinya ya. Ini Iya. datanya. Nah terus kita ingin ambilkan data ini dalam bentuk dashboard. Kita ingin ambilkan data ini dalam bentuk dashboard seperti tadi, yang bisa diakses online sama sama mungkin sama tim kita lah, supaya supaya bisa lihat datanya lebih enak. Kalau gini kan datanya kan lihatnya kan
apa Iya. rincian gini kan kan agak repot. Jadi kita inginnya yang cepat. Data itu langsung dia dari dashboard, kita langsung tahu kesimpulannya itu gimana tentang perkembangan toko kita gitu. Ini mana sih? Oke. Nah, caranya kita pakai ini Mas. Di Google kita ketik ini, Looker Studio. Google Looker Studio. Jadi saya ketik ini ya, nanti di enter. Nah, sekarang pilih ini, Looker Studio google.com. Klik. Nah, di sini kita bikin laporan baru. Jadi ini kan Looker Studio. Looker Studio itu fungsinya untuk menampilkan data dari Google Sheet atau dari data lainnya untuk dijadikan apa ya? Dijadikan laporan dashboard tadi yang bisa diakses online, bisa dibagikan ke orang lain juga. Nah, sekarang kita tampilkan dulu. Ini masukkan negara dulu, seperti masukkan negaranya Indonesia, terus perusahaannya misalnya di Ketek Perkasa. Nanti ini saya bikin pakai emailnya sama sendiri ya, pakai Gmailnya sama sendiri. Iya. Oke, terus ini terserah, sama ini sih seperti apa terserah ini. Ini cuma untuk permintaannya Google aja. Oke, lanjutkan. Kalau sudah, sekarang klik tambahkan laporan kosong ini. Buat laporan kosong, terus, nah ini judulnya apa? Ah, sebelumnya pertama kali kita cari datanya dulu. Datanya kan tadi kita taruh di sini kan Mas. Data penjualan contoh Mas Wahyu ini ya. Nah ini Iya. di Looker Studionya kita pilih ini Google Sheet, Google Spreadsheet ini. Setelah itu klik izinkan. Oke, ini pakai emailnya PSD. Terus cari datanya. Nah, di sini ada semua item ini ya. Ini datanya kan ini tadi yang kita butuhkan ya, yang kita pakai ya. Iya. Nah, ini kita klik. Setelah itu gunakan baris pertama sebagai header itu berarti ini baris pertamanya ini dianggap sebagai header, dianggap sebagai judul datanya lah. Itu terus ini klik tambahkan. Oke, tambah ke laporan. Setelah itu nanti jadinya seperti gini. Jadinya seperti gini. Ini, nah sekarang kita tinggal istilahnya apa ya? Bikin tampilannya, codingnya lah, codingnya tapi tanpa coding ini model seperti itu. Nah, langkah awal kita perlu ini isi dulu judul laporannya. Misalnya ini laporan penjualan Mas Wahyu, contoh gitu ya. Terus berikutnya kita ingin nampilkan eh, datanya misalnya, kepingin nampilkan data total penjualannya. Itu di sini ada tambahkan diagram ini. Ini sampai tinggal pilih mau nampilkan dalam bentuk apa. Bisa nampilkan dalam bentuk tabel, dalam bentuk card seperti ini, kartu, nampilkan dalam bentuk grafik dan lain sebagainya. Tinggal pilih wis ini. Jadi simpel, nggak perlu ngoding, nggak perlu apa, tinggal pilih aja yang dibutuhkan. Itu awal misalnya aku ingin nampilkan total penjualannya ya, pakai bentuk kartu ini ya. Tinggal pilih pilih ini, taruh di mana. Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Sebelumnya di awal gini biar tampilannya itu bisa responsif. Responsif itu anu Mas, responsif itu maksudnya itu berarti dia bisa dibuka lewat HP, itu lebih gambarnya lebih besar, lebih menyesuaikan gitu loh. Kalau kita Iya. bentuk bebas nanti tampilannya itu di HP nanti tampilannya ya seperti di Oh, website. Tapi kalau responsif itu seperti gini. Kalau dibuka di komputer ya kan seperti gini tampilannya ya, kan besar gini kan Mas. iya, Kak. Tapi kalau dia pakai responsif itu di HP itu bisa menyesuaikan. Kalau waktu dibuka di HP tampilannya seperti gini. Nah, menyesuaikan dia. Jadi lebih enak lihatnya lah, gitu. Jadi tampilan di HP sama di desktop itu bisa beda. Nah, jadi di sini kita pakai responsif aja. Kita pakai responsif. Klik dulu di sini, total responsif. Oh, nggak mau ya. Cara untuk gimana ya? Tampilan, pilih yang responsif. Oke, nggak mau diklik sih. Tampilan, ya ini pokoknya nanti sama cepat lah diklik yang ini. Harusnya bisa ini.
Nah, terus kira kita mau nampilkan datanya, data diagramnya misalnya. Tadi ingin nampilkan data total penjualan. Tinggal klik ini aja. Klik, sampai taruh di mana? Misalnya sampai taruh di sini. Nah, di sini nanti di sini kan ada muncul record code ini kan. Record code ini bisa main ganti. Bisa main ganti. Misalnya eh aku ingin menampilkan ini total penjualan dari data yang ini. Totalnya ini ya, total yang di sebelah sini ya. Itu minta tampilkan. Itu bisa di sini. Di sini nanti di bagian di sebelah kanan ini ada eh, penyiapannya. Di sini ada penyiapan sama gaya. Gaya itu stylenya ya. Stylenya. Kalau penyiapan ini tinggal pilih. Aku ingin nampilkan apa? Misalnya aku ingin nampilkan di sini total penjualannya. Ya berarti tak masukkan total ini. Digeser ke bagian record count ini. Klik. Nah, nanti secara otomatis totalnya keluar, Mas. Total penjualannya keluar berapa. Itu. Mau rubah tampilannya di sini bisa dirubah. Mau misalnya mau merubah bentuk ukurannya fontnya lah. Fontnya misalnya lebih besar 30 gitu ya. Terus tak tengahkan gini. Terus habis itu backgroundnya juga diganti. Backgroundnya mungkin tak ganti warna hijau gitu ya. Terus teksnya tak ganti warna putih. Ya itu bisa dipakai di sini. Atau mau tampilkan judulnya juga bisa di sini. Tampilkan judulnya ada totalnya. Konformnya juga bisa ganti itu, Pak. Apa? Oh, konformnya juga bisa itu ya. Bisa diganti semua ya. Fontnya diganti misalnya Calibri ini ya. Ini bisa diganti juga. Terus totalnya mungkin tak ganti. Judulnya mungkin total penjualan. Jadi terus selain itu, sama juga bisa bikin teks juga ya judul di atas di sini. Misalnya pakai tag ini ya, tinggal diklik terus dibuat kotaknya gini. Buat judulnya misalnya laporan penjualan Mas Wahyu misalnya. Ini ukurannya juga bisa dibesarkan kali 11. Oke, disenterkan. Pakai Calibri aja misalnya. Calibri. Oke, misalnya gitu. Ini bisa dibuat seperti ini, Mas. Nah, ini bisa disesuaikan juga ukurannya. Misalnya mau dipanjangkan gini juga bisa. Setelah penjualannya mau di sebelah ditaruh tengah gini juga bisa tulisannya. Itu. Sampai sini paham kan? Ini Pak. Gampang kan? Nanti Nah, terus misalnya ya. aku ingin nampilkan lagi di sebelah kanannya total barang yang terjual itu berapa. Itu juga bisa di sini tambahkan lagi total barang yang menjual. Misalnya pakai ini sama pilih terserah mau pakai ini bisa sama aja. Kita pakai ini ya. Ini mau nampilkan total barang yang terjual. Sama, diklik di sini, nanti di bagian penyiapan ini, sama tinggal pilih data yang mau ditampilkan di sini data apa. Misalnya aku mau nampilkan data jumlah barang yang terjual ini kan di sini namanya jumlah kan, jumlah kan. Nah itu sama bisa pilih ini jumlah, sama geser ke sini. Nah ini jumlahnya, ini jumlah total barang terjualnya. Di sini ada pilihan untuk total atau untuk rata-rata atau untuk lainnya bisa dipilih. Karena aku ingin total jumlah yang terjual, berarti ya tak pilih yang total. Oke, terus tak tampilkan di sini misalnya ya. Tampilkan di sini, stylenya tak rubah, judulnya tak tampilkan misalnya, tak ganti. Total Mas, belajar apa ini? item terjual. Bullshit. Bullshit. Ini tampilkan di sini ya. Terus mungkin tak kasih center semua ini, center. Tak kasih background juga. Backgroundnya itu di sini, misalnya backgroundnya warnanya biru. Biar kelihatan tulisnya tak kasih warna putih. Nah ini. Nah, jadi di sini ada total penjualannya, ada total item terjualnya berapa. Terus misalnya sebelah kanan sini mau tak kasih lagi dashboardnya untuk menampilkan jumlah rata-rata penjualannya, rata-rata penjualan per hari. Itu bisa juga. Caranya seperti tadi juga. Pakai tambahkan diagram, pilih yang mana. Pakai ini misalnya ya. Atau di sini. Tambahkan kotaknya agak besar. Terus datanya. Kan kita nyari rata-ratanya dari ini ya. Ini kan ada sini ada
per tanggal ini jumlahnya 4, per tanggal ini jumlahnya laku 10 gitu ya. Per tanggal ini jumlahnya laku 1. Aku minta lihat rata-rata penjualan per harinya itu berapa. Nah, itu bisa juga di sini. Jumlahnya ini tinggal digeser ke diklik ini dulu ya. Jumlahnya tinggal digeser ke sini. Terus di sebagian sini ya diganti totalnya diganti rata-rata. Nah, jadi ini ada rata-rata penjualan per hari. Terus berdasarkan tanggal ini. Ini rata-rata penjualan per harinya, Mas. Seperti gini. Ini juga bisa diganti, backgroundnya diganti juga bisa. Sama seperti tadi ya. Rata-rata penjualan. Nanti ini bisa keluar rinciannya nggak, Pak? Rinciannya bisa. Kalau Aman mau lihat rincian datanya, itu tinggal tambahkan ini aja. Tambahkan data. Sorry, bukan ini. Tambahkan diagram, pilih yang tabel. Misalnya Aman pilih tab rinciannya ya, klik tabel ini. Taruh di sini. Iya. Nah, ini muncul rinciannya kan. Nah, ini rinciannya ini. Oh iya. Ini bisa saya atur sendiri, rinciannya berdasarkan apa. Ini kan eh dia, sorry, dia nampilkannya per pelanggan. Per pelanggan itu Hmm. total penjualnya segini, per ini segini. Misalnya sama ingin nampilkannya itu, di sini kan ada pelanggannya kan Mas ya. Iya, Nah, Pak. misalnya sama nggak ingin nampilkan per pelanggan, tapi nampilkan per sales gini ya. Itu Jelas. bisa, bisa diganti di sininya. Di bagian pelanggan ini, kalau sama klik di sini ya, di bagian penyiapan ini kan ada pelanggan kan. Sama ganti aja Hmm. pelanggannya sama sales. Diginikan. Seret. Mana? Nah, ini Hmm. pelanggannya dihapus, tapi kan per sales lah ini. Jadi dia tampil, jadi langsung tampil penjualan per salesnya, per marketingnya. Itu eh, bisa aja tak tampilkan ya. Bisa tampilkan laporan penjualan Mas Pak. Laporan penjualan per sales. Oke. Ini bisa diatur juga seberapa tingginya. Nah, nanti kalau kita preview, bisa diklik ini. Nah, hasilnya seperti gini nanti waktu di online. Jadi orang waktu buka webnya ini langsung bisa kelihatan. Waktu buka linknya ini langsung kelihatan laporannya seperti gini. Bisa sama share ke orang lain juga. Berarti ini bisa untuk PPDB juga itu, Pak ya? Iya, oh iya, PPDB bisa, sangat bisa sekali. PPDB bahkan bisa dimasukkan ke websitenya pesantrennya. Iya. Jumlah santri terdaftar gitu ya. Iya, kemarin itu terdaftar itu. Terus kalau mau lihat tambahkannya lain juga bisa ya. Misalnya nambahkan eh, grafik misalnya. Aku mau nambahkan grafik ini, grafik penjualan. Tinggal diklik aja di sini, grafik. Nah, ini kan langsung dia bikin ini, tinggal geser aja, agak ke bawah. Halamannya kok seperti gini ya. Rincian ini dari 3 item di atas itu, Pak ya? Hah? Rincian ini. Rinciannya, iya. Loh, Dari 3 warna ini kan. Total penjualan, total item, rata-rata itu. enggak, rinciannya dari data yang tadi kita buat, Mas, rinciannya. Dari tadi kita buat ini, mau dikelola seperti apa, bisa dikelola dari sini. Itu. Kalau mau nyeting datanya itu ada di sini. Nek saya main cek-cek sendiri aja. Di sini, misalnya ini dimensi tanggal, itu kan berarti dia per tanggalnya ya. Totalnya ini berarti berarti kalau tanggal sama total yang ditampilkan ini total total belanja per tanggal, total penjualan per tanggal. Tuh, nanti saya Hmm, main untuk sendiri lah. Itu. ini, Pak. Terus yang berikutnya ya, yang berikutnya itu eh apa istilahnya itu? Saya tak tahu Hmm. judulnya. Yang berikutnya itu apa tadi ya? Lupa sampai ada. Kalau sudah buat seperti gini, itu waktu istilahnya ya, waktu mau dibayar ke orang lain, jangan lupa di sini di set dulu. Bagikannya ini di set, klik bagikan ini. Terus Ya. sampean pilih ini, publik, pilih publik ya. Jadi supaya waktu di share linknya ini, linknya di share ini dia bisa dibuka orang lain. Ini coba tak tak klik ya, tak klik tak kirim ke sampean ya. Tak klik ke link ke WA-nya sampean. Nah, sekarang coba sampean buka pakai HP atau pakai laptop di situ. Bisa enggak apa enggak lihat datanya dari link yang tak share tadi itu.
Bukan di HP Pak ya? Ya di HP atau di mana terserah wis. Oh, yang ini Pak. Muncul ya. Iya. Oke, nah sekarang eh kalau mau tampilannya bagus Mas, mau lihat tampilannya biar di HP rapi itu pakai ini Mas, file, tema dan tata letak ini ya. Ya diklik, tata letaknya pilih yang responsif. Oke. Oh belum, oh nggak bisa harusnya dirubah di awal nih ternyata sudah terlanjur dibikin jadi nggak bisa. Nanti kalau saya bikin ya mungkin dirubah di awal ini biar tampilan tampilannya di HP itu bisa kebaca enak gitu loh. Oke Mas, Hmm. sampai sini paham kan semuanya ya? Jadi kan simple ya, gampang ya. Jadi tinggal main fitur-fiturnya aja tadi itu Pak ya. Ini tinggal klik-klik tuh aja, tinggal drag and drop terus menyesuaikan datanya. Data yang mau ditampilkan itu apa, tinggal dilihat di penyiapan ini untuk anu datanya, di gaya itu untuk desainnya. Oh ya, satu lagi, kalau mau bikin rank berdasarkan tanggal, itu bisa juga pakai ini. Jadi misalnya aku mau filter berdasarkan tanggal ya, di sini ada anu, ada mana ya? Se. Di sini mana ya tadi ya? Tanggal date picker tuh di mana date picker itu? Ya? Bentar mas, aku lupa mas. Cara nambahkan dead pickernya. Dead picker itu untuk eh apa istilahnya itu filter berdasarkan tanggal gitu loh. Hmm. Itu Ini kalau nggak new salah. version gitu ya. Oh bukan, bukan ini. Bukan ini. Itu version gitu. Kontrol tanggal lah, rentang tanggal gitu loh. Jadi klik di sini tambahkan kontrol, pilih rentang tanggal. Klik sini sampai taruh di mana? Misalnya taruh di sebelah sini ya. Jadi ini untuk filter berdasarkan tanggal. Nanti ini terus di bagian penyiapan datanya ini yang mencek. Oke, udah betul. Sekarang kalau misalnya sampean ada ininya, sampean klik lihat ini, kan berupa laporannya kan. Nah, ini kan laporannya yang ditampilkan total semua tanggal ya, mulai dari dulu sampai sekarang ya. Misalnya aku mau lihat tanggal yang per Januari aja misalnya ya. Ini bisa di sini. Misalnya tanggal tahun 2024 Januari tanggal 1 sampai 2004 Januari tanggal 31. Terapkan. Nah, kan datanya berubah Mas. Jadi data yang tampilkan cuma data per Januari aja. Ada filternya di sini. Oke, paham maksudnya kan? Paham, Pak. Ah. Oke. Nah, Ya. sampai sini ada yang ditanyakan? Insya Allah cukup sih Pak. Tinggal nanti kan kalau mau tampilan ini kan tinggal kita ya pemilihan mau pakai yang mana gitu kan Pak ya. Iya. Oke, sekarang kita kasih tugas ya sampai kerjakan ya hari ini ya. Iya. Biar biar langsung praktek gitu loh. Nah, nanti tak kasih tugas sampai bikin laporan PPDB. Laporan PPDB caranya pertama bikin pakai ChatGPT dulu, buatkan data Excel untuk PPDB dan lain sebagainya. Atau PPDB apa lah terserah sampean. Hmm. Setelah dibikin PPDB pakai ChatGPT sampean download datanya, terus nanti datanya sampean impor ke ini, impor ke Google Sheet, Google Spreadsheet ini ya, mengimpor. Nah, nanti data PPDB-nya itu sampean tampilkan dalam bentuk dashboard seperti gini. Tapi bentuknya terserah sampean wis, bentuknya dashboardnya yang penting dari data itu ditampilkan dalam bentuk dashboard. Setelah itu nanti sampean bagikan, sampean pilih publik, terus linknya sampean kopikan, kirim ke aku nanti ya kalau udah selesai ya. Iya Pak. Oke, yes, saya melanjutkan ya, main praktekan. Aku tak keluar dulu. Ini tak Iya Pak. videonya tak upload ke YouTube, tak kirim linknya ya. Iya Pak. Oke, oke Mas, terima kasih. Iya Pak. Iya, sama Pak.